Selamat pagi semuanya, welcome back to A-Story Adventure. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah sekian lama ya. Masih bersama Aldo dan di kamera ada ada Anip. Kali ini kita berkesempatan untuk mendaki Gunung Lawu. Via mana? Iya, betul, via Cemoro Kandang. Tapi sebelum kita mulai mendaki, kayaknya ada beberapa barang yang masih kita harus beli, tinggal dikit sih. Kalau gitu kita lanjut lagi, let's go. Sekarang udah selesai belanja, yang lengkap di sini segar-segar. Sekarang waktunya kita go. Nah, ini kita mau nulis-nulis simaksi, sekalian mau ngecek untuk base campnya, kita istirahat, tidur dan lain-lain seperti apa. Kayaknya kalau naik berdua lumayan ya, bertiga sih sabi ya. Oke, kita coba cek ya. Assalamualaikum. Wadidaw. Kita jumpa lagi kawan. Mas Anip. Ya. Hari ini kita berada di Cemoro Kandang, di rumah lama nih. Rencana kita camp di pos 4 ya. Kita nggak ada ojek, jadi kita full jalan kaki. Full jalan, betul. Nah, ketinggiannya tuh kalau di jam nih 1951 ya. Cuman kalau di base campnya di bawah tempat pendaftarannya 1830 ya. Ya sekitar segitu. Ntar kita tulis aja di bawah biar pasti. Nah, ini dalamnya. Ya, seperti ini rumahnya Mas David Nur Agano. Oke, jadi begini ya, kita seperti biasa ada Mas Aga andalan kita, ya kan, yang akan membantu kita dari atas ya ke puncak, insya Allah sampai balik lagi ke bawah. Oke, ready semua? Oke, siap. Kita gas ya, let's go. Sekarang kita udah balik lagi ya. Tadi ke pasar Tawamangu mungkin sekitar 2-3 kilo lah. Ya, alhamdulillah udah dapet lengkap semua. Sekarang waktunya kita simaksi. Gasken? Alright, let's go. Halo guys, apa kabar kalian semua? Lama nih tak jumpa. Halo. Eish, akhirnya kami tim A-Story mendaki lagi nih. Kali ini kami sudah berada di base camp mana nih, Nip? Cemoro Kandang, Gunung Lawu. Betul, yang dimana base camp ini mempunyai fasilitas seperti musola, toilet, parkir motor, parkir mobil, dan juga tempat untuk beristirahat. Nah, biaya yang kalian butuhkan untuk mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang ini adalah berapa, Dok? Kalau motor 10.000, Buat mobil 25.000, kalau simaksinya 20.000 per orang. Tapi harga bisa sewaktu-waktu berubah ya guys. Nah. Identitasnya tinggal satu ya? Ini dia pos simaksinya ya. Kita bersama dengan abang siapa? Saya Mas Bambang. Mas Bambang. Yang ini Saya Mas Goreng. Mas Goreng. Goheng. Goheng. Mas Bambang dan Mas Goheng. Oke, simaksi jadi satu orangnya 20.000 dengan mobil 25 25 25 penitipan. penitipan mobilnya. Di sini untuk supporternya nggak bayar ya. Untuk porternya kita berikan Spesialis ya. Iya. Waduh, terima kasih banyak nih. Iya.
Oke. Ini petanya, jalur-jalurnya ini. Jalur-jalur peta untuk di pos 1 bisa ke kanannya, bisa ke kawah. Lanjut lagi ke pos 2 juga bisa langsung ke kawah. Lanjut dan ini di pos 2. Pos bayangan ya. Dengan pos 3 sama pos 2. Setelah ini pos 3 maju dikit ada sumber mata air. Oh, sekarang ada? Ya mungkin kalau ini kan hujannya baru sekali. Mungkin Sumber mata airnya enggak aktif terus. Jadi kalau cuman tampungan air hujan aja. Jadi kalau enggak hujan ya kemungkinan besar kering. Terus naik. Kalau naik nanti jangan sampai naik ke ondor ranting yang ada larangannya. Jangan langsung yang lewat jalur sini. Lewat jalur yang resmi aja, soalnya di sini jalurnya curam. Tidak rekomendasi untuk pendaki. Saya lanjut langsung ke pos 4 Cokrosoryo. Mau istirahat ini camp area. Camp area bisa istirahat di sini. Kalau cuaca baik di sini surganya view. Ini yang kita tunggu nih ya. Ya untuk summit besok mungkin barang-barangnya bisa Bisa ditinggal ditinggal sini. Nanti bisa langsung ke puncak lewat jalur Gegerboyo. Ya ini kan nggak lewat pos 5, ini langsung trek puncak. Yang kalau lewat pos 5 ini nanti kan ke warung-warung ke dalam ke tempat atau warung-warung itu. Kalau langsung ke puncak ini bisa melewati langsung ke Gegerboyo. Jadi ke kanan ya. Untuk pulangnya mungkin bisa lewat nanti bisa ke Argo Dalem. Atau kalau enggak langsung ke Sendang Derajat kah atau gimana masih bisa balik lagi ke sini. Mantap. Dan dari sini tidak dianjurkan untuk jalur lintas ya. Semua basecamp tidak menganjurkan untuk jalur lintas. Kecuali ada emergensi, udah ada komunikasi sama kedua pihak jalur. Kalau ini enggak ada konfirmasi, makanya kita enggak mengizinkan lintas jalur. Mungkin kan berangkat sini turun ke sini darurat gitu kan, di atas mungkin kan mau lintas gitu kan bisa dihubungi gitu. Di atas ada sinyal. Mungkin nanti di pos 4 itu ada. Ya bayang-bayang. Gitu ya. Jadi ada sinyal yang bisa kita pakai in case emergency. Ya, seperti biasa kayak di basecamp yang lain untuk sampah bawa turun lagi. Siap, harus dong. Iya. Kita jaga gunung agar tetap bersih. Iya. Kayak YouTuber aja. Rasa lengkap ya semua. Jalur jelas ya. Iya. Kalau larangan itu kita anjurkan untuk para pelaku spiritual. Yang ada larangan tertentu. Kalau untuk pendaki itu kan udah peralatan safety, baju kehangatan, udah bawa semua. Yang penting jaga kesopanan dan jalan yang mengikuti jalur aja, nggak neko-neko. Siap. Sama tadi jangan lintas ya. Iya, kalau kita larangan itu kan itu larangannya bisa disepil di sana. Membuat api unggun, meninggalkan rombongan. Nah, tapi ada pertanyaan ya. Kalau misalkan lagi emergency misalkan ada yang hipo atau apakah kita diperbolehkan bikin api unggun? Kalau memang emergency bisa disertakan video. Nanti bisa ditunjukkan untuk yang penting ada buktinya Ada buktinya. Kan misalnya kita udah emergency blanket, sama membuat tenda di dalam shelter, karena di sini shelter ada buat emergency yang nggak bawa tenda. Kan sini kan banyak pendaki TikTok ya Mas. Jadi nanti kalau ada cuaca tidak mendukung seperti hujan tiba-tiba kan buat teduh yang nggak bawa tenda. Jadi disarankan tidak membuat tenda di dalam shelter. Ya kalau untuk TikTok terutama ya maksudnya tetap bawa jas hujan kali ya. Iya, kalau jas hujan mau musim panas musim salju musim itu baris bawah. Soalnya kita naiknya di ketinggian. Iya, Antisipasinya bukan karena hujan, karena suhu juga bisa. Kalau jas hujan bisa dipakai kalau pas cuacanya ekstrim bisa. Oke, mantap. Siap kalau gitu. Kita lagi. Terima kasih banyak ya. Mari. Kang izin makan. Iya, hati-hati. Ini
selesai kan semua, si Maxi udah pada ke toilet, barang-barang udah siap. Selalu sebelum kita memulai aktivitas lebih baik kita apa Mas Aga? Pemanasan. Pemanasan, bukan pemancingan ya? Iya. Pemanasannya bukan berantem gitu. Nah, ketemu dikata-katain biar panas. Ini kayak gini-gini lama-lama adu kungfu ya. Oke, jadi begitu, kita pemanasan dulu, habis ini kita start ya. Oke? Let's go. Kita udah selesai beres-beres semua, insya Allah udah mau mulai perjalanan ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama ya. Silakan Mas Aga dipimpin doanya. Semoga ya dalam perjalanan kali ini kita diberi kesehatan, Amin. diberi kelancaran dalam perjalanan kita ke puncak Gunung Lawu. Amin. Dan semoga alam tetap merestui kita untuk melakukan perjalanan pagi hari. Amin, insya Allah. Pokoknya diberikan kelancaran beserta cuaca yang cerah, yang bagus sampai kita turun dan pulang ke rumah masing-masing ya. Amin. Oke, kita berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke, let's go. Gunung Lawu, Cemoro, Kandang. guys. Ya nggak jauh, sekitar jalan 3 menit, temu tangga-tangga cinta. Gaskan. Sekitar jalan 5 menitan sampai nih ada pertigaan. Nah di situ ada paseban, cuman nggak tahu dipergunakan untuk apa. Mungkin kalau ada acara-acara di sini kali ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Let's go lanjut. Jadi di sini kayak ada wisata off-road juga ya? Ya. Persis seberang jalurnya Cemoro Kandang. Menarik juga sih. Oke, tapi kita harus lanjut lagi. Gas kan? Let's go. Setelah tanjakan ketiga, bonus dikit, tapi masih cenderung landai ya. Masih enak lah, cocok untuk pemanasan sebelum ketemu tanjakan penyesalan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada 2 pilihan jalur, tentu saja ada yang landai dan ada yang curam. Gimana Mas Aga yang curam? Licin, muter aja. Oke, agak licin mungkin karena habis hujan kali semalam ya, jadi treknya juga basah. Apa tuh?
Oke, kita lanjut. Let's go. Nah, jadi di tengah perjalanan ya, sekitar jalan 24 menit, sekarang ketinggiannya 2037. Udah kayak tempat lumayan lapang ya. Bisa dijadikan tempat istirahat. Mungkin ini tempat pos 1 bayangan ya, mungkin ya. Ya, adem banget. Karena gak ada namanya juga, nggak tahu ada atau enggak. Dan di sini juga jelas ada petunjuk-petunjuknya. Jadi ini percabangan ya, Puncak, Kawah, Condro di Muko, sama air terjun Studio Alam. Itu tandanya. Jadi kita mungkin take break dulu sekitar 5 menit lah. Yuhu. Oke, istirahat udah selesai. Sekarang 29 menit. Pas lah 5 menit ya kita istirahat. Karena ganti baterai GoPro juga ada yang error. Insyaallah lancar. Lanjut lagi. Nah iya, jadi ini persimpangan ya. Ini kan udah ada tandanya ke kanan. Jangan ke kiri. Kalau ke kiri nggak tahu kemana. Jadi selama tandanya masih jelas, ya kita ikutin aja. Sama dari tadi, nih ada tanda-tanda seperti itu, masih jelas. Yuk gaskan lagi. Jalurnya becek. Gaskan. Gak jauh dari persimpangan tadi, sekitar 2 menitan sampai nih di air terjun Studio Alam. Ini persimpangannya ya. Jadi kalau ke air terjun sana, kalau Puncak dan Kawah Condro di Muko ke arah sana. Lanjut. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mencakup wilayah Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Ngawi dan Magetan di Jawa Timur. Gunung ini mempunyai 5 jalur, yaitu jalur Candi Ceto, Cemoro Sewu, Tambak, Singolangu, dan Cemoro Kandang. Jalur Cemoro Kandang ini terkenal dengan medannya yang lebih landai, namun sangat panjang dan berbelok, yang mana memakan waktu lebih lama dibanding jalur lain. Dan juga di jalur Cemoro Kandang ini terkenal juga dengan Kawah Condro di Muko dan air terjunnya Studio Alam, yang menjadi daya tarik sendiri bagi para pendaki, terutama pendaki tektok ya. Ada jalur lagi, banyak jalur-jalur, cuman itu kayaknya untuk emergency ya, rescue dari orang-orang base camp sini. Ya lebih baik kita menggunakan jalur yang jelas saja, karena udah pasti kita bukan warga lokal sini yang hafal jalan di Gunung Lawu Cemoro Kandang ini. Jadi
Kita ikutin yang pasti-pasti aja. Ada apa ini? Kayaknya terjunnya di bawah situ. Ke sana ya? Mantap. Ntar insya Allah kalau ada waktu pulang ya. Ya. Kita main ke sana. Oke. Kita tengok-tengok. Sekarang kita gas lagi. Oke. Oke. Mas Anep. Oke. Gas ya. Gas. Yuk. Kanan. Oke. Puncak ke kanan. Lagi-lagi ada simpang jalur. Cuman balik lagi kita ikuti arahnya. Oke. Gas. Oke. Perjabangan lagi. Kayaknya sini kali ya. Enak. Iya, kita kesini aja. Oke. Tegaskan. Oke. Let's go. Oke, udah jalan 41 menit dengan ketinggian 2082. Mulai ya. Nanjak-nanjak, tapi nanti ada landainya lagi, nanjak lagi, landai lagi. Ya, so far masih mantul. Gas. Lumayan nih tanjakannya. Ini juga kalau hujan pasti di jalur air nih ya. Jadi harap lebih berhati-hati lagi. Oke, lanjut. Oke, habis tanjakan tadi disambut dengan tangga-tangga yang berupa akar. Mantap sekali. Jadi udah jalan sekarang 56 menit dengan ketinggian 2144. Ada tempat buat istirahat lagi. Enak ya, bisa duduk-duduk. Ada batang pohonnya. Ya, iya. Nyaman Sekali. Oke, kita lanjut lagi karena pos 1 itu 2205. Sebentar lagi. Gaskan. Go. Dapat bonus. Habis landai tadi, bonus dikit, kita dikasih tanjakan lagi.
Mantap. Wih, ambil Jo, amankan. Nemu kacamata guys, tahunya siapa? Amankan. Wih, culture sekali. Keren bro. Gas. Ini nih. Aura Farm ini kan. Mantap. Yuk, lanjut. Dapat bonus. Lanjut. Seperti biasa, habis bonus ada tanjakan. Kayaknya pos 1 di atas. Oke, jadi sampai juga di pos 1 di sana. Nah, ini ada pertigaan ke kawah Condro Dimuko. Tapi sini jalurnya masih lumayan, yang di pos 2 yang susur tali ya. Kita udah jalan 1 jam dan 8 menit di ketinggian 2224. Ya, kita Ke pos 1. pos 1 sambil ceki-ceki kita istirahat. Let's go. Nah, ini pos 1-nya. Jadi ada warung, sama di sini di setiap posnya tuh ada shelter. Cuman kalau warung kayak ya weekend aja sih. Mungkin cuma Sabtu Minggu baru buka. Oke, kita istirahat dulu lah. Mungkin 5 menitan atau 10 menit. Yuh. Udah selesai istirahat, nggak kerasa udah 18 menit ternyata istirahat. Tadi ambil gambar sama recharge, makan bang ke pos 2 itu estimasi naik elevasinya atau jaraknya sekitar 262 meter, tapi waktunya 1 jam, sama seperti dari pos base camp ke pos 1, tapi jaraknya 2 kilo, berarti kan ini 200 meter ini lebih menanjak lagi. Oke, kita ready ya, kita lanjut, let's go. Dari pos 1 ini langsung akar-akar ya, mulai menanjak, dan vegetasinya dari base camp tadi ke pos 1 sampai sekarang juga masih lebat. Ya, menarik lah jalurnya, semoga sampai puncak juga menarik. Tegaskan lagi. Untuk treknya, dari base camp sampai dengan pos 3 didominasi oleh tanah dan akar pohon. Sedangkan pos 3 sampai dengan pos 4 treknya didominasi oleh bebatuan.
15 menit dari pos 1. Mantap. Tinggiannya udah 2289. Mantul. Ini namanya tanjakan petis. Penyesalan tipis buat gue. Tapi kayaknya buat netizen yang budiman sepertinya aman. Oke. Jika ada petunjuk lagi, kita lanjut. Masih tanjakan lagi. Let's go. Oke, udah ketinggian 2300, jalan 19 menit, udah mulai kecium bau-bau kawahnya ya, karena ada jalurnya kan ke kawahnya itu dari pos 2. Jadi masih sekitar 160 meter lagi kita nyampe pos 2. Gaskan, masih tanjakan, let's go. Jalan 25 menit sampai ke tempat landai. Bisa ada petunjuknya juga. Suara kawahnya tuh udah jelas banget sih ke belakang. Kita lanjut lagi ya. Masih nanjak lagi. Yo, let's go. Jalan 43 menit, ketinggiannya 2355. Ada petunjuk arah lagi, jalurnya luar biasa, mantap. Sini kayaknya mau take break dulu, sekalian nunggu Anip. Oke, let's take break. Oke, sudah 5 menit. Anep juga sudah terlihat. Istirahat di sana. Kita gaskan lagi. Let's go. Temu bonus lumayan, udah ketinggian 2418. Sebentar lagi gas. Memang tanjakan petis ini tidak ada habisnya. Masih lanjut lagi nanjak, go go go. Nah, di 2453 udah kedengeran suara kawahnya, kalau kalian bisa dengar ya. Jadi sudah dekat karena pos 2 itu ketinggian 2467. Sebentar lagi kita nyampe pos 2. Yuk lanjut lagi.
kita menanjak. Lumayan, dapat bonus. Kita peregangan kaki dulu sambil bersiap-siap untuk tanjakan berikutnya. Kita sampai di pos 2. 1 jam 15 menit. Ya, itu dia. Kalau ke kawah ke arah sana. Ini warung dan shelternya. Sepertinya kita makan dulu. Mantap, treknya. Keren. Oke, kita take break dulu. Makan. Yuhu. Makan apa Mas Aga? Kita bungkus dari bawah nasi goreng. Tapi enak. Yang awet kayak gini nasi goreng, daripada nasi bungkus lebih awetan nasi goreng. Mantap, yuk makan ya. Kita sambil nunggu Anim, gak jauh sih. Sekalian recharge isi tenaga sebelum kita gas lanjut ke pos 3. Let's it. Awan ya. Selamat datang Bapak Anif. Sudah panggilan terakhir. Makan. Rencana makannya di bayangan lah. Silahkan. Saya mau di sini. Makan sambil berjemur biar gak kedinginan mas. Makan sudah, kita sudah makan. Udah nafas. Udah. Selamat datang. Wuhui. Nyam. Estetik banget makannya. Bilang selamat makan dulu dong. Makan guys. Nasi goreng ter the best. Selesai makan siang sudah. Yang rada telat, bukan rada sih ya, lumayan telat. Sekitar 55 menit. Kita mau lanjut lagi. Kalau dari sini ke pos 3 Bayangan itu naik 104 meter kurang lebih. Waktu yang ditempuh itu 40 menit. Jadi tanpa basa-basi kita gas lagi. Let's go! Iya, kita jalan lagi. Masih langsung disambut dengan tanjakan. Let's go. Habis nanjak tadi dapat bonus lagi. Yeah. Lumayan, 10 menit masih landai, masih bonus. Tanda-tanda lagi ya, jadi masih jelas sampai dengan arah pos 3. Lanjut.
Jadi di perjalanan menuju ke pos 3 Bayangan itu kita jalan di pinggir tebing ya. Jalanannya juga tadi landai, turun, naik dikit, landai lagi, ini kayak gini, turun lagi. Jadi ya harus hati-hati juga, jangan disepelein walaupun jalurnya jelas, tapi kita berada di pinggir tebing. Yo, gaskan. Baru setelah landai tadi lumayan lah, bisa mengistirahatkan kaki, kembali menanjak lagi. Let's go, hajar. Landai lagi. Turunan lagi. Ya kalau udah ketemu turunan ya pasti ada tanjakan dong, tapi masih oke lah, belum yang terlalu gimana gitu. Oke, lanjut lagi, let's go. Oke, kita udah sampai di pos Bayangan. Lagi pada rebah-rebahan, nyantai-nyantai. Estimasi tadi 39 menit sampai. Jadi memang naiknya tuh di awal-awal aja yang berasa. Habis itu ya landai, cuman karena jauh ya. Jadi bener lah estimasi sekitar 40 menit. Ya kita take a break dulu sekitar 5 menitan. Habis itu kita lanjut karena ke pos 3 itu masih 1,5 jam lagi estimasi. Oke, let's take a break. Yuk. Oke, udah istirahat selesai sekitar 20 menitan. Iya, 25 menit tepatnya di pos Bayangan. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi ke pos 3 dengan estimasi perjalanan 1,5 jam, dan jaraknya itu sekitar 205 meter, 206 meter sekitar segitu. Ya, itu saja. Kita lanjutkan lagi, gimana? Bapak kameramen sudah siap? Bapak Aga? Ready. Alright, let's go. Kita lihat lagi treknya seperti apa dari pos Bayangan menuju ke pos 3. Apakah banyak landai seperti tadi atau tidak? Let's go. Ternyata langsung tanjakan di depan. Mantap. Dapat bonus lagi, lumayan. Jadi treknya itu landai, nanti naik rada curam, landai lagi, naik rada curam. Ya, oke lah. Let's go, gaskan.
sudah masuk ke tahap tanjakan curam. Langsung ke atas sana. Tapi kita lanjut lagi. Let's go. Ayo, TikTok. Iya. Berdua. Berdua doang, Mas. Di atas masih ada? Di atas kayaknya udah nggak turun, Mas. Oh, udah sepi ya? Ada yang ngecamp? Sepi kayaknya. Sepi kayaknya, Mas. Kita lanjut lagi. Oke, udah jalan 15 menit. Ketinggian 2651. Kita take a break dulu. Tarik nafas ya. Mungkin sekitar 5 menit. Oke, let's take a break. Yuhu. Oke, 5 minute break selesai. Kita go lagi. Yuhu. Udah jalan 30 menit. Tinggiannya 2709. Tanjakannya tidak ada ampun, bosku. Kita take a break dulu. 5 menit lah ya. Oke, let's take a break. Oke, 5 minute break selesai. Kita lanjut lagi. Nanjak. Oke, lumayan dapat landai lagi. Kita bisa istirahatkan kaki lagi. Let's go. Tanjakannya luar biasa, cukup menguras energi. Jadi lebih baik kalian pastikan dulu untuk mengisi tenaga di pos 2 atau di pos 3 bayangan. Oke, let's go. Oke, jalan 47 menit dengan 2753. Dan inilah lagi dan lagi tanjakan penyesalan untuk saya. Tapi ya masih semangat. Kita hajar lagi. Let's go. Dan ternyata masa agak di atas itu kita taking a break dulu 5 menit lagi. Oke, let's take a break. Oke, jadi kita masih nunggu Anip. Sekarang udah jam 5, jadi ya udahlah nyantai aja. Kemungkinan sih sampai pos 4-nya ya udah malam juga. Jadi sambil nunggu kayaknya butuh recharge. Sambil nunggu Anip kita bikin kopi ya Mas Aga ya. Oke, siap. Oke, kita take break, nyantai aja. Tidak ada yang dikejar. Yang penting selamat. Oke, let's take a break. Di tengah hutan ini emang enaknya ngopi ya. Hai, kita bikin Arabica di Lawu dulu. Mantap. Yuk, mari ngopi. Oke, jadi karena sekarang sudah jam 5.46, sekalian kita nunggu maghrib kan sambil ngopi juga. Jadi kita take a break aja.
Dan nanti kita lanjut mungkin kalau udah nyampe tenda ya, karena pencahayaannya juga rada kurang, percuma juga kita ngerekam. Oke, nanti kita ketemu lagi di tenda. Bye bye. Udah agak keluar ininya, asapnya. Keburu dingin. Kelihatan. Patroli. Saya nggak ngapa-ngapain mas. Alah, Maaf, jangan Mas. bohong kamu. Jangan mas. Ngaku kamu. Ampun mas. Ngaku. Ampun. Kamu ngaku. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 4. Udah dari tadi udah lama banget karena sekarang setengah 11. Kita tuh nyampe tadi kurang lebih jam 9.20-an lah, lupa. Pokoknya estimasi sampainya itu kita pendakiannya di 9.22. 9 jam 22 menit. Karena tadi lumayan berasa ya treknya itu, dari pos bayangannya ke pos 3 nya lumayan rada curam juga, walaupun ada landai lagi, nanti curam lagi. Terus sebelum nyampe pos 3 tuh tadi hujan. Nah hujannya itu sampai ketinggian 3035an deh kalau nggak salah. Terus Anip juga tadi kakinya untungnya nggak narik, tapi hampir ya Nip ya. Jadi kita memutuskan untuk santai aja. Yang habis kita tadi ngopi-ngopi itu kita istirahat sekitar 50 menitan. Lumayan karena nungguin azan maghrib juga kan, lebih baik kita diam di tempat dulu. Dan ya begitulah, sekarang biasa kita udah ganti baju semua, tenda udah berdiri, lagi sesi masak-masak. Jadi masaknya apa ya, lihat aja nanti. Gimana? So excited bro, let's go, lanjut lagi kita masak. Sambil nunggu Mas Aga masak, kita sudah dibuatkan kopi beserta ada gorengan apa ini Nip? Tape. Tape goreng. Kalau tape istirahat. Oh, istirahat. Jokes baru. Oke, sambil kita sikat ya, sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. So good. Ya, lu sama. Iya nih. Kayaknya kalau salah di tangannya yang kepotong ini. Oke, lanjut kita makan. Let's go, nyemil-nyemil maksudnya, sambil nunggu makanannya belum jadi. Sampai nanti. Selamat pagi semuanya. Setelah melalui malam yang panjang ya Nip ya, 9 jam dan 20 menit. Karena ya alhamdulillah, sekali lagi ya kita selamat lancar sampai ke pos 4. Karena memang ya kemarin dihajar hujan juga, terus kakinya Anip hampir ketarik, tapi alhamdulillah aman. Terus ya sebenarnya di sini kan ketinggiannya udah 3150, jadi sebenarnya kita udah kayak Summit Ciremai ya Pak. lumayan berasa. Maksudnya treknya memang landai, tapi ya tau lah kalau landai kan berarti jadi panjang. Kita tuh kemarin bener-bener ngikutin si zigzagnya itu ya Nip ya. Kita
kita nggak ada motong-motong karena udah malam juga, jadi bertiga kita nempel terus, bener-bener ngejaga satu sama lain. Nah ini juga nih, jadi semalam tuh lucunya itu Mas Aga udah masak, tapi karena ya kita terlalu capek ya, niatnya sih cuma mau rebahan dikit Pak, tapi ternyata jadinya kita tertidur lelap. Jadi Mas Aga selesai masak, Mas Aga mau bangunin kita, katanya nggak tega, kita udah bener-bener tidur lelap. Akhirnya jadinya kita tidur dengan perut kosong, sekarang kelaparan. Sekarang itu udah jam 7, jadi tadi ada beberapa yang diangetin, digoreng lagi ya Nip ya. Sama kita tadi bangun jam 6 kurang, setengah 6 sorry, udah ngopi juga. Nah ini habis ini kita mau makan. Makanannya itu alhamdulillah ada bakwan, sini ada sosis, terus ini jagung tadi buat sambil ngopi, ini nasi putih, sama nah, ini yang spesial lah karena membantu menghangatkan badan kita. Thank you Mas Aga. Mantap. Oke, jadi niatnya kita mau makan, habis ini insya Allah kita mau ke puncak, lalu ke mana, Boyem ya. Ya, Argo Dalam. warung tertinggi di Indonesia, tapi almarhum Boyem kan sudah nggak ada. Berarti Ya. kita ya sekedar ziarah petilasan dia dulu kan, warungnya dia. Ya, seperti itu, mari kita makan. Ya betul, kita mengenang lah Mbok Iem udah berapa tahun ya ada di Argo Dalam ini, di ketinggiannya puncak Gunung Lawu. Kalau gitu kita lanjut aja makan ya langsung ya. Nah ini jadi makannya dengan view, udah ini mah udah ciptaan Allah yang paling luar biasa ya. Dengan makanan seenak ini. Oh ada buah semangka nggak kelihatan. Terus kalau sebelah sana yang kelihatannya ada Merbabu, Merapi, sama puncaknya Sindoro Sumbing lah di sana. Oke guys, let's eat. Perut udah main gendang jadi. Let's go. Oke, selamat makan. Oke, kita udah selesai makan. Sekarang jam 8:12. Nah ini nih Wassempat Cokro Suryo. Kalau di papan sini sih ketinggiannya 3135, cuman kalau di jam itu 3150. Yup, 3150. Nah kita udah selesai prepare segala macam, udah selesai makan pagi juga. Sekarang kita mau berangkat menuju puncak. Estimasi sih perjalanan 1 jam. Ya, alhamdulillah cuaca cerah, jadi tanpa basa-basi, mari go.
Oke, jadi perjalanannya tadi naik dikit, landai, terus turun lagi. Di depan sana tuh sudah mulai naik lagi. Jalan 8 menit lah tadi dari Camp Area. Sini ada spot foto, jadi kita ambil foto dulu. Sekarang mau lanjut lagi, kita dapat turunan dulu. Let's go. Biasanya kalau ada turunan berarti ada tanjakan. Oke, lanjut. Tuh, kawah sudah terlihat nggak jauh dari tempat selfie tadi. Kita lanjut. Kawahnya ternyata jauh di sana, di bawah. Tadi hanya asapnya saja. Let's go. Jalan 20 menit dari Camp Area. Camp Area ke arah sana. Ini ada petunjuk ya, Cemoro Kandang. Dan di sana ada jalur tambak. Tujuan kita masih di sana. Let's go. Nah, ini nggak jauh dari simpang jalur tadi. Sudah mulai menanjak. Let's go. Nah, jadi setelah tanjakan tadi di sini ada simpang jalur. Nah, tapi yang sini udah ditutup ya, jadi lebih baik kita ngikutin yang jelas saja. Oke, kita lanjut. Ya, alhamdulillah cuaca cerah, syahdu-syahdu hawanya, jadi makin semangat. Gas lagi. Wah, ngapain Pak? Merekam dulu loh. Loh, mana kameranya? Lupa. Iya. Game terus.
Nah, udah mulai nanjak lagi. Terus jalurnya tuh udah bebatuan semua. Sama kita tuh jalan di pinggiran lembah lah ya. Jadi sebenarnya tricky juga, apalagi kalau udah capek kan. Harus tetap fokus, hati-hati. Oke, lanjut lagi. Masih tanjakan. Oke, jadi setelah jalan 37 menit ya, sekarang udah 39 menit ya. Kita nyampe di pertigaan simpang. Jadi kalau kanan itu langsung ke puncak via Geger Boyo. Nah, kalau ke kiri itu kita ke pos 5. Sekalian nanti langsung bisa turun ke bisa ke puncak juga atau ke Argo Dalam, ke warungnya Mbok Yum. Tapi kita di sini sepertinya kita ke puncak dulu ya. Biar enak semuanya, baru kita ke Mbok Yum insya Allah. Oke, lanjut ya. Langsung dikasih tanjakan cinta nggak? Ini Geger Boyo, kita naik punggungan buaya nih. Buayanya siapa? Mas Anip ya? Hah? Buayanya Mas Anip ya? Kok saya? Punggungan buaya. Wah, seram. Ayo kita naik. Let's go. Udah jalan 4 menit dari simpang tadi. Tidak dikasih ampun. Tanjakannya luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Di jalur Geger Boyo ini, kalian bisa merasakan dan melihat keindahan sisi Gunung Lawu yang berbeda, dengan jalur yang terbilang curam. Maka dari itu, bila kalian ingin ke puncak Argo Dumila, kami sarankan kalian melewati jalur Geger Boyo terlebih dahulu. Baru kalian menuju puncak Argo Dumila dan turun melewati Argo Dalam. Yang dimana kalian bisa mampir ke warung tertinggi di Indonesia dan legendaris, yaitu warung Mbok Yum. Oke, udah jalan 53 menit, ketinggian 3240. Sepertinya di atas sudah puncak. Mantap. Kita lanjut lagi. Oke, jalan 57 menit, tinggal 3258. Jadi kita tadi take a break sebentar. Kita sampai di puncak Geger Boyo. Ini dia puncaknya. Nah, kalau kelihatan yang sana itu puncak Argo Dumila. Mantap, let's go. Kita sudah berada ya bisa disebut puncak Geger Boyo. Mantap Peko. Mantap Mas Aga. Yeah. Sekarang kita mau take a break dulu. Biasa foto-foto, ngambil shot dan lain-lain. Oke, sampai jumpa lagi.
alhamdulillah kita udah di puncak Gegarboyo. Sekarang kayaknya kita pamit sampai di sini. Sampai jumpa di part 2. Jangan lupa untuk apa nih? Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian karena masih gratis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye bye.